Menteri Komunikasi dan Informatika Saudara mengusulkan pembentukan lembaga khusus mengawasi media sosial untuk mencegah konten yang meresahkan. Sejumlah pihak mengingatkan agar pengawas media sosial harus independen, terutama saat momentum pemilu 2024. Usai dilantik menggantikan Johnny G. Plate, Menkominfo baru Budi Aris Setiadi berencana membuat lembaga khusus untuk mengawasi media sosial. Menurut Menkominfo, selama ini belum ada tim mengawasi pergerakan konten di media sosial agar bebas dari konten yang meresahkan masyarakat. Komisi penyiaran kan tadi datang. Saya tanya, Komisi penyiaran itu kan masih mengawasi soal penyiaran, TV, radio, apa. Cuman yang ngawasin sosmed ini belum. Gitu loh, termasuk TikTok. Kan sekarang konten-konten yang meresahkan itu kan bentuknya banyak. Karena teknologi itu kan berkembang. Begitu loh. Ya mungkin pada waktunya kita akan perlu pengawas sosmed, gitu loh, cyber untuk mengawasi konten-konten sosmed. Ya kita harus terus berinovasi dan berkembang gitu. Menkominfo menegaskan tim pengawas media sosial bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan agar masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial. Gini, pertanyaan yang pertama, yang soal pengawasan sosial media ini kan itu tadi wacana dari Pak Menko Polhukam. Kita ini ingin menjaga ruang demokrasi. Caranya ya nanti kan kita masih wacanakan bagaimana kita masukan dari teman-teman. Tapi prinsipnya kan kita mau menjaga demokrasi kita, tapi kita juga menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Nanti bentuknya belum, Mbak. Beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah kasus hoaks dan ujaran kebencian lewat media sosial, serta maraknya kasus penipuan di media sosial. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Setiaji Eko Nugroho menilai keberadaan tim pengawas ataupun satgas media sosial diperlukan dengan catatan pengawas media sosial harus independen, apalagi menjelang pemilu 2024. Saya berpendapat bahwa Satgas ini penting, tetapi ia harus punya beberapa nilai dasar. Salah satunya adalah imparsial dan independen, apalagi ini Satgas ini dibentuk menjelang pemilu 2024 ya. Sangat mungkin nanti pasti akan ada yang bicara, wah ini adalah upaya-upaya untuk membungkam kelompok tertentu. Nah, artinya imparsial, independen itu adalah harga mati bagi Satgas ini, tidak boleh berat sebelah. Jadi kalau misalnya ada laporan di ruang digital dari satu kelompok, kemudian ditangani yang satu kelompok lain didiamkan, itu tidak boleh terjadi. Jadi memang betul-betul harus imparsial dan independen. Indonesia merupakan negara dengan pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data We Are Social Meltwater, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta orang. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari 2018 hingga 2023, ada 11.357 berita hoaks yang tersebar melalui media sosial. Sementara dari 2018 hingga 2021, Kemenkominfo mencatat ada 3.640 ujaran kebencian di media sosial. Sementara Kementerian Kominfo berdasarkan data 2017 hingga 2022 menerima setidaknya 486.000 laporan penipuan melalui media sosial yang terindikasi tindak pidana. Indonesia punya pengalaman pahit soal penyebaran hoaks, terutama di tahun-tahun politik. Ruang digital yang kondusif, bebas konten negatif menjadi harapan bersama. Namun, kehadiran tim pengawas media sosial jangan sampai membatasi hak berekspresi selama publik mengisi dunia maya dengan konten positif. Tim Liputan Kompas TV. Lalu mengapa pemerintah merasa perlu membentuk tim khusus mengawasi media sosial? Bagaimana menjamin lembaga pengawas media sosial bisa bekerja secara independen, terlebih saat ini memasuki tahun politik? Kami akan berbincang dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abriani Panggerapan, dan Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam, Wahyudi Jafar. Selamat malam, Pak Sam. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Pak Sam, apa sih yang membuat Kemenfo merasa perlu membentuk tim atau badan pengawas media sosial? Mungkin dibagi dua dulu ya. Pertama itu kan memang ide dari Pak PLT, waktu itu Pak Menko Polhukam. Dan ini bukan hal yang baru dan kita lakukan juga di tahun 2019. Bagaimana
kita menjaga kualitas demokrasi kita selama masa pemilu. Ini waktu itu pasti itu melibatkan semua stakeholder supaya ada pengawasan yang berimbang dan tadi menjaga dari kualitasnya tetap terjaga tapi kebebasan juga diberikan kepada masyarakat. Yang kita ingin hindari adalah terjadinya kekeosan dan akhirnya berantem dan akhirnya menyebabkan apalagi langsung ke ruang fisik, ini berbahaya. Nah kemarin idenya itu berkembang bagaimana kita bisa memiliki sebenarnya ide ini bukan hanya Indonesia, di UK juga ada internet safety mamanya. Kalau di Australia e-safety commissioner ada, di Singapura juga ada POPMA mamanya. Ini sebenarnya itu ke sana. Tapi kalau yang tadi yang kedua itu jangka panjang, itu pun kami akan melibatkan civil society. Sebenarnya ide ini munculnya juga waktu teman-temannya Mas Wahyudi dan teman-teman datang juga ke kantor gitu. Pak Syam tadi dibilang ada pengalaman tahun 2019 juga melakukan hal yang sama. Tapi 2024 nanti bagaimana? Karena ini kan tadi menyebutnya 2019 juga tahun politik, 2024 juga tahun makanya politik. itu kan sekarang kita lakukan. Waktu itu pasti melibatkan semua stakeholder yang terkait. Kami tidak berani melakukan take down konten tanpa berizin atau mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Karena itu kami kan bukan yang pengampu pengawasan pemilu, kami hanya pengampu pengawasan ruang digital. Jadi itu nanti melibatkan tadi, kalau ini ada satu komite ad hoc yang bisa untuk mempercepat, saya rasa itu hal yang baik ya. Konten-konten yang berpotensi meresahkan seperti apa nanti akan diawasi, Pak Syam? Wah, ya tadi yang bisa tadi yang setelah direview yang tadi bisa mengarah pada tadi ujaran kebencian yang bisa menjadikan terjadinya perselisihan antar masyarakat. Pasti harus ada indikasi-indikasinya. Itu yang kami jaga. Jadi hal-hal yang tadi kan kita berdemokrasi ini harus juga beretika. Jadi beretika dan juga kita mempunyai filsafat yang sama bagaimana meningkatkan atau menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Kalau isinya tadi hanya untuk melakukan caci maki yang akhirnya bisa berdampak pada ruang fisik, itu kan akan berbahaya bagi kita semua. Nah, sekali lagi selalu kita libatkan semua stakeholder, baik itu pengampu di pemerintah, baik itu pengampu sesuai dengan undang-undangnya maupun masyarakat. Itu kira-kira Mas. Heavy-nya jadi ke konten-konten soal politik pemilu 2024 atau kan kita juga punya masalah di media sosial soal penipuan, soal pornografi atau revenge porn. Apakah itu juga menjadi concern? Ya, kan tadi saya katakan ada dua tahapan yang harus kita bedakan. Pertama, ide awalnya itu bagaimana menjaga ruang digital masa kampanye. Nah, tiba-tiba juga teman-teman Mas Yudi juga datang ke kantor kami, kita juga berdiskusi bagaimana kita mencontoh negara-negara lain. Tapi lebih ke arah internet safety-nya ya. Jadi mamanya harmful konten, itu bagaimana kita menangkaninya. Itu yang kita itu berkembangnya. Jadi ini dan buat yang terkait pemilu kami juga sudah melibatkan dari sektor stakeholder yang lain dan sudah dilakukan pembahasan di level Kemenko ya. Dan ini saya rasa ini tetap harus berjalan dan kami ini adalah bagian ini bukan untuk tadi memberangus, justru untuk menjaga keseimbangan tadi. Oke, saya ke Mas Wahyu, apa catatan kritis Anda soal rencana pemerintah membentuk tim pengawas media sosial? Ya, ini yang kemudian jadi pertanyaan besar adalah apakah ini akan dilembagakan sebagai sebuah lembaga permanen ataukah ini sebenarnya menjalankan fungsi-fungsi yang sudah dilakukan oleh Kominfo selama ini. Karena kan Kominfo pada dasarnya melalui unit pengaduan konten itu kan juga sudah melakukan pemantauan ya terhadap konten-konten yang didistribusikan, yang ditransmisikan di media sosial, termasuk juga kemudian menerima pengaduan konten baik dari masyarakat maupun juga dari aparat pemerintah yang lain, termasuk tadi misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga sudah menerima aduan dari Badan Pengawas Pemilu ya sebagai pengawas pemilu. Dan proses take down dan juga penapisan itu juga pada dasarnya sudah dilakukan terhadap konten-konten yang diadukan atau yang diidentifikasi sebagai illegal konten mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat 2 huruf B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu satu hal. Yang kedua, ketika ini mau dilembagakan sebagai sebuah lembaga permanen atau badan permanen, memang kita harus hati-hati. Karena apa gitu ya? Tadi yang dicontohkan Pak Semi di beberapa negara
itu kan memang ketika akan membentuk sebuah badan yang memang secara khusus ya mengawasi bagaimana konten internet termasuk konten media sosial, mestinya memang dia dilembagakan sebagai sebuah badan yang independen. Tadi Oke. dicontohkan misalnya di Australia ada Australian Communication Media Authority gitu kan, atau di Singapura ada Infocom Media Development Authority gitu kan, atau di Kanada dan beberapa lembaga yang lain. Nah, tetapi sayangnya memang kalau di Indonesia kita mengembangkan satu badan independen yang baru tentu akan sangat sulit prosesnya ya. Perdebatan misalnya ketika kita mendiskusikan otoritas PDP itu sangat panjang gitu kan. Nah, itulah yang kemudian juga perlu dipertimbangkan ya, karena memang secara apa namanya prinsip kalau kita mengacu pada prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia itu mestinya tadi dia memenuhi beberapa kriteria dalam artian bahwa selain diatur oleh hukum ada tujuan yang sah juga harus memang mendesak diperlukan. Nah, oleh karenanya kemudian justru kalau ini menjadi semacam wacana jangka panjang yang perlu dilakukan oleh pemerintah, saya justru mendorong bagaimana pemerintah hari ini bisa memperbaiki rumusan terkait dengan pengaturan konten di dalam Oke. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kebetulan sedang dibahas di DPR gitu kan. Artinya bahwa bagaimana ada kejelasan tentang apa Baik. sih yang disebut sebagai harmful content, lalu bagaimana Jadi, prosedurnya. jadi Ya, menurut Anda lebih perlu mana membentuk tim untuk bisa mengawasi konten-konten di media sosial atau revisi Undang-Undang ITE? saya justru lebih penting mendorong pengaturan terkait dengan konten di dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gitu kan. Karena tadi sebagaimana kita ketahui hari ini praktek pembatasan dan pengawasan pemantauan terhadap konten itu sudah dilakukan dan kemudian juga PSE sudah mengikuti apa yang kemudian diedarkan oleh Kominfo, konten-konten mana yang memang diidentifikasi melanggar hukum atau bahaya dan seterusnya gitu kan. Jadi Kekhawatiran dalam Anda apa pengaturan sih, Mas Wahyu, kalau dibentuk tim ini? ya tadi, jadi ketika dia dilembagakan sebagai sebuah tim yang memantau bagaimana konten-konten media sosial, itu justru yang dikhawatirkan kan satu bahwa dia akan menjadi satu tindakan yang disebut sebagai surveillance massal atau pemantauan massal gitu ya, mass surveillance, di mana kemudian ini berisiko mengancam hak atas privasi warga negara. Oke. Warga negara akan terus merasa diawasi oleh pemerintah ketika dia akan memposting, akan mengekspresikan pendapat, opininya dan seterusnya gitu kan. Nah, karena situasi itu kemudian kan masyarakat menjadi ketakutan. Ini yang disebut sebagai chilling effect ya, di mana kemudian mereka menjadi, wah saya memposting ini tapi nanti diidentifikasi, dipantau oleh pemerintah, saya dianggap melanggar hukum, dikriminalisasi dan kemudian dipenjara gitu kan. Ini kan yang dikhawatirkan. Jadi tidak hanya kemudian berisiko mengancam perlindungan hak atas privasi, tetapi pada akhirnya dia juga akan berdampak pada penikmatan kebebasan berekspresi, termasuk kemudian yang terkait dengan ekspresi politik gitu kan. Ya. Nah, oleh karenanya kemudian justru malah usulan kami bagaimana memperbaiki pengaturan konten misalnya dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada PSE, kepada platform, kepada penyelenggara sistem elektronik. Jadi Kominfo itu sebaiknya justru malah ditempatkan sebagai lembaga banding administratif. Jadi misalnya nih ada masyarakat mengadu atau komplain kepada platform dan kemudian menganggap bahwa platform tidak memberikan respon dengan baik atau Oke. kemudian misalnya aduannya tidak ditindaklanjuti oleh platform atau tidak Baik. di-take down oleh platform, masyarakat bisa komplain atau bisa banding ke Kominfo. Kominfo mengeluarkan keputusan dan Oke. kemudian keputusan itu bisa diuji di pengadilan. Artinya Karena tidak memang turun langsung begitu ya, tapi serahkan selalu kepada oversight di PSE. situ. Oke. Betul. Bagaimana Pak saya menjawab kekhawatiran dari Mas Wahyu? Sebenarnya kami sudah melakukan saat ini kan memang tadi seperti dikatakan Mas Wahyudi bahwa kami sudah merevisi. Nah ini masih berlangsung dengan DPR. Ada beberapa opsinya, ada beberapa topik yang kami masih bahas. Dan contohnya mamanya bagaimana menyelaraskan norma-norma pidana dengan yang ada di KUHP yang baru. Itu juga kita selaraskan, kita samakan. Dan juga kita di revisi undang-undang ini kita juga sedang membahas bagaimana memberikan perlindungan kepada anak yang sedang melakukan kegiatan atau beraktivitas di ruang digital. Itu juga ada. Nah, tapi kan tadi sekali lagi ini kan wacana bentuknya. Tadi saya katakan, tadi wacana ini bukan wacana, sebenarnya yang kita lakukan untuk pengawasan pemilu. Itu sudah berjalan dari dari tiap kali pemilu kita sudah lakukan. Nah tadi ini ingin diwacanakan bagaimana kalau lebih luas. Yaitu opsinya banyak. Kalau memang nanti kita cukup dengan memperbaiki atau memberikan ketentuan di undang-undangnya lebih jelas, akhirnya bisa dipenuhi secara algoritma oleh
oleh platform, wah saya lebih senang, kerjaan saya lebih ringan. Baik. Tapi tadi disebutkan ada kekhawatiran bahwa akan membatasi bagaimana ekspresi warganet di media sosial. Apapun itu, mereka akan merasa ada intervensi negara dalam privasi mereka bermedia sosial. Gini, untuk melakukan take down sebuah konten, Mas Wahyudi tahu sekali, itu saya tuh harus membuktikan kepada platform bahwa konten ini benar-benar melanggar undang-undangnya. Undang-undang apa yang dilanggar? Kalau dia video pada detik keberapa itu bisa dianggap sebagai melanggar. Apabila pemerintah itu meng-abuse kewenangannya, platform itu bisa melaporkan kepada lembaga internasional yang akhirnya akan menurunkan indeks kebebasan berekspresi kita dan juga indeks demokrasi kita. Dan itu tidak ingin kita lakukan. Jadi benar-benar harus ada. Kalau tidak pun si platform bisa menolak kok. Oke. Dan dia punya masa untuk ini kayaknya belum melanggar deh, mamanya. Nah itu harus terjadi dialogis dan kita kalau kita bilang enggak ini melanggar, ya mereka harus menjalankan dulu dan itu bisa dikenakan sanksi. Yang sanksinya juga akan kami sedang dalam proses, nantinya sanksinya akan kita kenakan pada platform yang tidak mengindahkan permintaan kita yang legit. Oke. Yang melanggar benar-benar melanggar peraturan perundang-undangan. Baik, Mas Wahyu, soal menuju ke jelang pemilu 2024 dengan adanya pengawas medsos ini, kalau Pak Semi kan menyatakan ini bukan barang baru, 2019 juga pernah kita lakukan. Ada kekhawatiran bahwa tim pengawas medsos tidak independen nanti menjelang pemilu 2024. Anda melihat kekhawatirannya juga beralasan? Ya, pasti begitu ya, karena kan selama ini seringkali kalau kita melihat atau membaca misalnya laporan transparansi yang dirilis oleh beberapa platform gitu ya terkait dengan permintaan takedown atau permintaan pemblokiran konten atau penapisan konten, itu kan banyak sekali permintaan-permintaan yang terkait dengan konten politik gitu kan. Dan kebetulan yang mengajukan permintaan itu adalah pemerintah gitu kan. Ini yang kemudian kan selalu menjadi pertanyaan besar di masyarakat gitu kan. Nah, oleh karenanya kan kemudian independensi dari badan yang melakukan tindakan pemantauan dan pengawasan terhadap konten media sosial itu menjadi sangat-sangat penting gitu kan. Bahkan kalau kita baca beberapa standar gitu kan yang berlaku di banyak negara atau diterapkan secara global kan itu menghendaki badan ini harus terbebas dari kepentingan politik ataupun komersial. Bahasanya kira-kira begitu. Memang sayangnya sejauh ini belum ada satu standar global yang mengikat yang bisa diterapkan di seluruh negara terkait dengan pengawasan konten gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu dirumuskan secara lebih baik melalui proses revisi. Mas Wahyudi, kalau 2019 kan pastinya mengklaim sudah pernah dilakukan. 2019 menurut Anda, penilaian Anda soal tim pengawas ini sudahkah independen, imparsial? Ya tentu kan selama ini kan Kominfo pada saat itu kan semata-mata tadi ya mengacu pada laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh lembaga pengawas pemilu gitu kan. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan takedown gitu kan. Nah, jadi memang selama ini menurut saya itu sudah bisa digunakan ya dengan kekosongan aturan yang detail saat ini gitu ya. Mestinya itu sudah bisa diterapkan tanpa kemudian membentuk satu badan baru yang dasar hukumnya itu belum legitimate gitu untuk bisa menjadikan itu sebagai sebuah otoritas atau sebagai sebuah model pengawasan yang independen. Baik, terakhir untuk Pak Semi, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa jika memang nanti akan dibentuk tim untuk mengawasi media sosial di pemilu 2024, independen tidak berat sebelah? Ya pertama tadi, setiap konten yang terkait pemilu, kami tidak akan melakukan takedown tanpa ada rekomendasi dari Bawaslu. Itu ada dalam kontrak kami dengan ataupun MOU kami dengan Bawaslu terkait pemilu. Karena yang lainnya kami sudah mempunyai kewenangan itu. Nah, justru kalau memang ini nanti itu justru akan menyeimbangkan supaya tidak semena-mena. Kalau ada nanti pengawas pemilu dan ini kan melibatkan civil society juga untuk percepatannya. Jadi makanya kan pasti kalau suatu konten diciptakan pasti ada eventnya. Ini eventnya pasti ada. Untuk ada yang meng-cross check di sana siapa? Dan seperti tahun 2019 kan bekerja sama dengan fact checker yang ada. Jadi bukannya sendirian kita untuk menangani hal ini. Karena tadi tujuannya adalah bagaimana kita bisa menjaga ruang demokrasi kita agar kualitas demokrasi kita meningkat dan hasil pemilunya juga bagus. Asalkan tidak membatasi ekspresi masyarakat di media sosial, apapun itu terkait dengan politik atau pernyataan-pernyataan mereka dan pendapat-pendapat mereka. Terima kasih Pak Sen, terima kasih juga Mas Wahyudi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.